Oke, selamat siang menjelang sore. Pada sore hari ini saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua, sekaligus sebagai kuasa hukum dari beberapa buruh sawit PT Tandan Sawita, datang ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kerom mengadukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dari buruh sawit PT Tandan Sawita. Dan tadi sudah kami adukan ke kepala dinas dan juga mediator yang ada di Dinas Ketenagakerjaan, dan sudah diterima. Selanjutnya sudah dibuat surat yang intinya akan diberikan kepada pihak manajemen PT Tandan Sawita untuk kemudian melakukan beberapa pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan hak-hak buruh sawit PT Tandan Sawita. Perlu saya sampaikan di sini bahwa persoalan yang berkaitan dengan buruh yang membuat kami datang ke Dinas Ketenagakerjaan ini tidak terlepas dari ada satu peristiwa di mana salah satu buruh perempuan mengalami kecelakaan kerja ketika dia mengambil buah sawit. Selanjutnya dia mengalami kecelakaan dengan dipatok oleh ular. Selanjutnya ibu tersebut itu tidak tertolong, meninggal dunia. Selanjutnya oleh rekan-rekan buruh lainnya itu kemudian mendatangi perusahaan untuk kemudian memenuhi hak-haknya seperti menyiapkan peti dan juga mengirimkan kembali ke tempat asalnya, yaitu di NTT. Nah, ketika dalam perjalanan rupanya peti yang dibawa itu ukurannya pendek dari buruh perempuan yang meninggal dunia ini, sehingga kemudian para buruh dengan dasar pendekatan adat mereka ketika mayat atau peti mati itu kecil, itu tandanya meminta lagi korban, sehingga mereka kemudian naik amarah dan kemudian mendatangi manajemen untuk meminta ganti. Namun karena pada saat mereka datang ke kantor tidak ada, sehingga kemudian ada yang emosi dan kemudian meluapkan emosi itu sehingga ada kerusakan pada pintu. Atas fakta tersebut kemudian oleh manajemen melaporkan ke Polres Kerom. Selanjutnya kurang lebih ada 11 orang itu dipanggil oleh pihak Polres dan langsung ditahan. Mereka selama 9 hari mendekam di Polres Kerom. Selanjutnya di hari ke-10 mereka ditangguhkan penahanannya. Anehnya lagi, dalam perjalanan 9 orang yang statusnya sebagai buruh aktif malah kemudian di PHK secara sepihak tanpa ada SP1, SP2 yang dikeluarkan oleh manajemen. Nah, rupanya bukan hanya 9, tetapi ditambah lagi dengan 3 orang perempuan yang adalah istri dari 3 orang buruh yang dikriminalisasi. Kenapa saya katakan dikriminalisasi? Karena apa yang dilakukan oleh buruh dengan cara mendatangi kantor untuk meminta peti bagi buruh yang meninggal itu bagian dari hubungan industrial, persoalan ketenagakerjaan. Sehingga ketika itu dibawa ke ranah kepolisian, maka itu menjadi tidak tepat karena ranahnya Dinas Ketenagakerjaan, karena persoalan ketenagakerjaan. Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa 9 orang ditambah istrinya menjadi 12 orang yang di PHK ini adalah korban kriminalisasi yang kemudian di PHK secara sepihak oleh manajemen PT Tandan Sawita. Selain dari itu, rupanya dari 10 orang yang ditahan, salah satunya adalah pimpinan buruh di Kabupaten Kerom. Dia adalah wakil ketua. Atas fakta kriminalisasi yang kemudian dialami oleh pimpinan buruh ini masuk ke dalam fakta pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh perusahaan PT Tandan Sawita terhadap serikat buruh. Nah, selain itu
sampai saat ini juga kami masih kemudian mempertanyakan status pemenuhan hak-hak dari buruh perempuan yang juga menjadi korban, karena dia diberikan pesangon tidak sesuai dengan rumusan yang ada di dalam perusahaan. Nah, atas dasar persoalan itu ditambah dengan beberapa persoalan lainnya, sehingga hari ini kita datang ke Dinas Ketenagakerjaan Kerom untuk mengadukan persoalan itu. Harapannya kemudian oleh dinas melakukan tripartit khusus untuk berkaitan dengan pesangon bagi buruh yang meninggal dan juga 12 orang yang kemudian menjadi korban kriminalisasi dan berujung pada PHK secara sepihak. Nah, kami juga berharap dengan mediasi ini ada intervensi dari pimpinan Kabupaten Kerom untuk kemudian mengintervensi persoalan ini. Ini juga kami minta berkaitan dengan pasal 28I ayat 4 berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah yang ada di sini adalah pemerintah Kabupaten Kerom. Maka itu kita minta kepada Pak Bupati untuk kemudian bisa hadir atau bisa melihat persoalan ini dengan bijaksana dan kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini pada tingkatan tripartit untuk kemudian dimasukkan kembali 12 orang ini menjadi pekerja, karena PHK yang diberikan itu dilakukan secara sepihak dan berdasarkan pada praktek kriminalisasi. Selain itu kami juga minta dengan tegas kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan intervensi dalam persoalan ini, karena ini murni persoalan ketenagakerjaan, bukan persoalan tindak pidana. Kalau kemudian dalam perkembangannya ada intervensi dari pihak kepolisian, maka dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian, saya akan laporkan, karena ini bagian dari praktik penyalahgunaan kewenangan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Berikut juga kami berharap kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kerom untuk kemudian bisa memfasilitasi persoalan ini dan kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini. Persoalan yang kami harapkan untuk diselesaikan yaitu berkaitan dengan pesangon bagi ibu yang meninggal ditambah 12 orang yang di PHK ini untuk dipekerjakan kembali. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.